ketuhaku sikap hapawong ibana doha posaki tangan nanagogo manoguaon patoguau dilakaki aku tetang sumari honawon mardua sonang tondiko holong nirohana pahi sarawon mardame tetang rohaku mardame tetang rohaku dan moto kasini rohana dia digohiton dina doa tama pujiyoku namarmudua Tuhaku si paluaan Tuhaku tetang sumari honawon mardua senang tondiko holong mirohana pahi sarawon mardame teteng rohaku mardame teteng rohaku. Selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Injil Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nasumiahon hosana humokop akka ale-alena ido parholong niroha naso halopoan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ketika kita membaca ayat ini, apa yang langsung terlintas dalam pikiran kita? Ketika dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Pertanyaannya adalah, apakah kita punya sahabat? Sahabat yang kita sungguh sangat mengasihinya. Bahkan kita rela memberikan nyawa kita untuk dia. Adakah Bapak Ibu? Ya mungkin kita akan berkata ada, atau lebih banyak berkata, tidak ada. Sedangkan aku saja sendiri belum tentu bisa mau memberikan nyawaku terhadap sahabatku. Saudaraku yang terkasih, kelompok kita, teman kita bermain, atau teman kita ngobrol, circle kita, dalam istilah kerennya sekarang, ya, bestie-bestinya sendiri begitu. Mungkin kita punya circle sendiri, kelompok sendiri, atau bahkan kita merasa nyaman di sini dan lain sebagainya. Saudaraku yang terkasih, ketika kita punya suasana seperti itu, bagaimana kita merasakan apakah kehadiran Yesus Kristus yang kita dapatkan dari kelompok kita itu, circle kita itu, sahabat kita itu, atau bestie-bestie kita itu, apa yang kita rasakan? Apakah hal itu membawa kita semakin mengenal kasih Kristus? Atau itu menjadi media tempat kita untuk melakukan hal yang tidak Tuhan sukai? Saudaraku yang terkasih,
Firman Tuhan ini bukan persoalan atau bukan hanya persoalan bagaimana kemampuan kita, respon kita terhadap sahabat kita, tetapi yang lebih diutamakan kita harus pahami di sini adalah Allah itu adalah kasih. Dia adalah kasih yang sempurna itu. Jadi kalau ditanya apa definisi Allah itu adalah Tuhan kita yang penuh dengan kasih. Kasih bukan hanya luapan emosi, tapi aksi nyata. Itulah kasih. Sehingga kasih itulah yang memampukan Yesus Kristus yang menyatakan Dia adalah sahabat kita yang sejati. Yesus adalah sahabat kita yang sejati. Dan ayat ini berkenan kepada pribadi Yesus. Ketika Yesus berkata kita anak-anaknya, kita sahabatnya, Dia memberikan nyawanya kepada kita. Itu aksi nyata. Lalu yang menjadi perenungannya adalah ketika kita mengatakan kita mengasihi, paling tidak aksi nyata apa yang bisa kita lakukan kepada saudara kita, keluarga kita, komunitas kita, aksi nyata apa? Kalau kasih itu kita artikan sebagai aksi nyata di dalam kehidupan kita. Aksi nyata apa? Kasih apa yang bisa kita lakukan saat ini kepada mereka, sahabat, saudara, sekeliling kita atau siapapun itu. Oleh karena itu saudaraku, saat ini Tuhan mau berkata, apapun yang bisa kita lakukan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, teladanilah Yesus Kristus. Aksi nyata kita paling tidak yang bisa kita lakukan meniru karakter daripada sahabat sejati kita yaitu Yesus Kristus itu adalah hidup di dalam damai dan sejahtera dan mengampuni. Aksi nyata, hadirlah pembawa damai di tengah-tengah kelompokmu, circlemu, atau besti-bestimu, hadirlah pembawa damai. Jangan membawa provokasi, jangan membawa hal-hal yang tidak menyenangkan, tetapi bawalah damai di mana kita berada, bawalah damai di mana kita ada. Itulah yang Tuhan kehendaki. Kasih itu adalah tindakan nyata. Mari kita nyatakan dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah, adalah kasih itu. Bercermin dari kasih-Mu dalam Yesus Kristus, itulah yang kami teladani. Tuhan, mengandalkan kasih-Mu, kami memohon kemurahan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memulihkan segala sakit penyakit kami, dan sakit penyakit saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Tuhan sembuhkanlah, berikanlah pengharapan kepada mereka, bahwa Tuhan akan menolong, menyembuhkan mereka, memulihkan keadaan mereka. Ya Allah Bapa kami, dengan segala keberadaan kami, Tuhan pulihkanlah kami, mampukan kami Tuhan untuk meneladani, menyaksikan, dan melakukan aksi nyata daripada kasih yang Tuhan sampaikan kepada kami. Kami berdoa buat seluruh umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.